Ekonomi dunia termasuk Kaimana menjadi terpuruk akibat serangan pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 lalu. Sejumlah langkah positif untuk pemulihan ekonomi telah dilakukan oleh pemerintah. Kebangkitan ekonomi baru di tahun 2021 mendatang menjadi penentu masa depan. Sudah tersambung di saluran telepon pengamat sosial kemasyarakatan, Bapak Tamrin Lamuasa. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Pak, langkah pemerintah untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi ini telah membangkitkan kembali semangat juang para pelaku ekonomi. Saya ingin tahu apa komentar Bapak terkait hal ini, Pak. Ya, selamat malam. Terima kasih. Pertama-tama terkait dengan pemulihan ekonomi ini bukan hal yang mudah untuk di tahun ini dan tahun depan, karena kita tahu bersama bahwa baik secara nasional maupun secara global itu dunia kita sedang dilanda bencana wabah COVID ini, dan wabah COVID ini, hal yang pertama yang berdampak dari adanya wabah COVID ini adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional dan sampai di tingkatan lokal, terkhusus di Kabupaten Kaimana. Ini saya kira yang menjadi tantangan ke depan untuk bagaimana pemerintah dalam hal ini membangkitkan pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Secara umum memang pemerintah sudah berjuang secara keras melakukan berbagai alternatif kebijakan untuk mendukung adanya pemulihan ekonomi. Akan tetapi memang kita memang belum terlalu melihat secara nyata dan secara signifikan apa yang bisa pemerintah lakukan, selain misalnya di dalam COVID ini ada beberapa bantuan-bantuan yang diberikan untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat kelas bawah untuk pemulihan ekonomi. Tapi apakah sejauh mana pemerintah melakukan pemulihan ekonomi bagi misalnya para pengusaha-pengusaha kecil atau UMKM, dan apa dampaknya setelah diberikan bantuan itu, ini yang barangkali kita belum lihat. Tapi secara peluang itu saya kira ada, dan memang tinggal bagaimana pemerintah ke depan memproyeksi pertumbuhan ekonomi khusus di Kaimana ini, dengan apalagi dengan langkah-langkah yang sangat terukur tentunya. Baik, Pak, selanjutnya seperti yang sudah kita ketahui, potensi Kaimana ke depannya ini sangat menjanjikan, Pak. Apa yang perlu dilakukan agar ekonomi Kaimana tetap berjalan baik meski pandemi COVID-19 ini belum berakhir? Ya, yang pertama, langkah-langkah terkhusus untuk pemerintah daerah Kaimana untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang mendorong perbaikan ekonomi di Kaimana. Saya kira hanya ada beberapa sektor yang bisa dipulihkan ya. Kita ketahui sektor terutama yang paling aman, terutama dalam hal ini yang berhubungan dengan COVID-19, itu adalah sektor di bidang pertanian. Nah, sektor ini
penting saya kira untuk bagaimana pemerintah daerah mengembangkan potensi pertanian sehingga menjadi salah satu modal ekonomi, terutama ekonomi di tingkat kelas menengah, sehingga itu bisa menjadi sebuah produksi yang tentunya bisa membangkitkan ekonomi. Nah, tantangannya barangkali adalah kedepannya itu untuk pemerintah ke depan, apalagi itu masyarakat itu bisa terjadi perputaran ekonomi itu tidak hanya yang berdasarkan aliran dana dari pemerintah, tapi dari sektor-sektor swasta juga itu bisa berjalan dengan baik sehingga perputaran ekonomi di kabupaten ini bisa lebih baik tentunya. Pak, selanjutnya sektor pariwisata nih Pak. Sektor pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang ikut terpuruk di masa pandemi COVID-19 lalu. Apa pandangan Bapak soal upaya yang mesti dilakukan? Ya, sektor pariwisata memang kita sangat mengandalkan di Kaimana ini, sangat mengandalkan sektor pariwisata dalam hal untuk pemulihan ekonomi. Namun sekali lagi memang sektor pariwisata ini benar-benar sedikit, yang paling banyak terpuruk dalam hal ekonomi dikarenakan pengaruh COVID-19 ini adalah memang di sektor pariwisata, karena ada banyak orang yang memang tidak berani untuk keluar rumah dan sebagainya, itu karena adanya wabah COVID ini. Tentunya barangkali yang pertama kita sosialisasi maupun bagaimana mempromosikan sektor-sektor pariwisata kita itu tetap menjadi hal yang penting. Dan yang kedua barangkali bagaimana sosialisasi tentang penanganan COVID-19 terkhusus di Kaimana itu juga bisa dipublikasikan dengan baik, bisa juga disosialisasikan dengan baik, sehingga baik orang yang ada di Kaimana maupun orang yang ada di luar Kaimana itu mengetahui bahwa ketika mereka datang di Kaimana itu tentunya di Kaimana itu adalah daerah yang apalagi tidak terlalu banyak menimbulkan dampak dari COVID-19, sehingga rasa aman maupun kenyamanan ketika berada di tempat pariwisata itu bisa betul-betul diketahui oleh atau orang-orang yang ingin berkunjung atau menikmati wisata di Kaimana. Saya kira itu tantangannya kalau soal pariwisata, karena memang banyak orang yang ingin melakukan kunjungan atau wisata, anggaplah di akhir tahun seperti ini. Satu-satunya penghalang itu hanya memang ada ketakutan terkait dengan wabah COVID ini saja. Tapi saya kira kalau pemerintah bisa mensosialisasikan dan menunjukkan bahwa Kaimana ini adalah daerah yang betul-betul bukan daerah yang berbahaya terhadap COVID, dan kalaupun ada itu dapat ditangani dengan cepat dan intinya bisa ditangani dengan cepat dan baik oleh tenaga medis yang ada di Kaimana. Saya kira itu bisa menjanjikan untuk orang yang ada di luar Kaimana bisa melakukan bisa datang atau berkunjung di Kaimana. Saya kira langkah-langkah itu yang barangkali penting untuk dilakukan. Baik Pak, pekerjaan rumah seperti apa sih yang Bapak lihat di masa resesi ekonomi seperti saat ini yang mesti dilakukan oleh pemerintah di tahun 2021 mendatang? Soal pekerjaan rumah memang tentunya bagaimana menyusun hal-hal seperti bagaimana kebijakan pemerintah terutama dalam bidang sosial, ekonomi dan sebagainya itu memang harus tertata dengan lebih baik. Yang kedua memang pengaturan tentang APBD itu juga harus lebih baik. Artinya lebih baik dalam hal ini perlu adanya
efisiensi sehingga anggaran itu barangkali bisa menjadi diprioritaskan untuk kepada anggaran-anggaran yang bersifat anggaran publik yang tujuannya itu bisa memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Itu saya kira yang harus dilakukan pemerintah. Yang kedua juga memang bagaimana menghidupkan sektor-sektor yang di luar pemerintah, yaitu seperti yang kita tahu tadi bahwa salah satu sektor yang bisa menolong kita dalam hal pemulihan ekonomi di masa pandemi ini adalah sektor UMKM. Nah, mereka ini juga harus bisa bagaimana berusaha dengan baik, bagaimana bisa kalau ada yang menjual tuh jualannya bisa jalan dan bisa masyarakat juga punya daya beli. Itu yang paling penting. Memang kalau secara nasional dari COVID ini memang ada banyak yang melihat bahwa bukan persoalan apakah orang tidak punya pendapatan atau tidak, tapi memang daya beli masyarakat yang memang agak menurun. Nah, tentunya daya beli masyarakat ini itu hanya bisa ada ketika dia mempunyai pendapatan yang lebih, gitu. Nah, ini yang bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pendapatan yang lebih. Tentunya saya kira memang faktor dari pemerintah juga sangat berpengaruh, tapi menghidupkan sektor-sektor di luar sektor pemerintahan itu juga menjadi penting, saya kira, agar kita tidak terlalu, masyarakat Kaimana tidak terlalu berharap dengan anggaran pemerintah saja, akan tetapi bisa didapat dari sektor-sektor swasta maupun yang lainnya. Baik Pak, terima kasih Pak Syah Makatita atas waktunya. Selamat malam dan selamat bertugas kembali Pak.